Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling yaut di Indonesia, apalagi kalau bukan Garasi Mobil Semarang ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang proyek restorasi modifikasi mobil yang ada di belakang saya ini. Nah, ini mobil jauh-jauh dari Papua demi tampil cantik kembali. Innova Om Alvan ya, plat PA nih bosku. Papua punya nih, beta. Nah, di sini unit mobil warna abu-abu, kita lakukan proses restorasi, modifikasi, repaint, lebih fokus ke eksterior, karena di interior itu hanya beberapa item project aja, dan finishingnya salon detailing. Nah, ini kita repaint warna abu-abunya abu-abu 2015, jadi dia abu-abunya semi-semi warna biru ya, karena kalau basicnya abu-abu warna orinya tahun ini, itu dia abu-abunya semi coklat, julukannya tuh abu-abu bulu kera. Nah, ini juga sudah kita custom juga di bagian perlampuannya. Nah, penasaran kan teman-teman? Yuk, bagaimana toh penampilan before-nya, progres pekerjaannya dari awal sampai akhir, kita buat dokumentasi lengkap. Nah, buat teman-teman, yuk tonton video ini sampai usai. Di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari bosku. EMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini teman-teman bisa melihat sendiri penampilan Innova warna abu-abu 2005 tipe G manual punya konsumen kami Om Alvan dari Papua. Jauh-jauh dari Papua menempuh perjalanan berhari-hari dan ribuan kilo untuk melakukan restorasi, upgrade, modifikasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat penampilannya basicnya OM 2005-2006 generasi pertama warna abu-abu, yang nantinya akan kita lakukan upgrade, repaint, warna grey metaliknya nanti kita rubah menjadi warna abu-abu 2015. Karena kalau basicnya warna orinya ini, abu-abunya dia coraknya tuh semu-semu coklat untuk warna grey metaliknya. Nah, nanti kita akan repaint menjadi grey metalik bawaan dari Innova Barong 2015. Dimana warna abu-abunya 2015 itu dia abu-abunya semi membiru ya, bukan semi semu mencoklat ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran toh bagaimana hasil warnanya, bisa ditonton nanti di akhir video. Nah, di sini di awal proses pengerjaan unit mobil langsung kita lakukan proses upgrade menolak tua. Total item yang kita ganti itu sekitar 21 item dari bagian depan dan belakang. Tapi nanti tidak langsung kita pasangi semua. Jadi cuman kita upgrade beberapa item saja dari bagian kap mesin, fender kanan kiri, dudukan tiang lock kap mesin depan, serta bumper depan belakang. Nah, nanti setelah itu baru kita lakukan proses pendembulan hingga proses pengecatan. Makanya itu tidak langsung kita lengkapi semua. Oke, jadi setelah selesai proses upgrade operasi plastik menolak tua, selanjutnya unit mobil akan melalui proses tahap perataan bodi dengan teknik pendembulan ya. Di sini tidak dilakukan proses kerok full total, hanya kerok-kerok pilah-pilah aja pada bagian cat yang rusak ya. Jadi nanti kita pilah-pilah. Proses perataan bodi dengan teknik pendembulan seperti ini memakan waktu kurang lebih sekitar 3 hari dari proses pendembulan menyeluruh. Nah, nanti setelah kita ratakan bodinya dengan proses pendembulan ini, nanti juga akan kita lakukan proses pengamplasan merata ya. Jadi kita amplas hingga flat dan rata. Nah, di sini teman-teman apabila punya mobil pingin full kerok juga bisa kita layani ya.
Jadi di sini kembali lagi sesuai dengan keinginan dan budget konsumen. Karena kalau full kerok total pastinya biaya cukup mahal dan waktu pengerjaan cukup lama. Nah di sini untuk pendembulan kita menggunakan merek dembul Alpha Gloss ya. Pastinya teman-teman yang tahu di dunia pengecatan paham dan tahu kualitas dari merek dembul Alpha Gloss. Nah di sini setelah kita dembul selesai, biasanya kita jemur minimal 1-2 hari hingga dembul itu kering maksimal. Baru lanjut di sini kita lakukan proses pembungkusan untuk nantinya akan kita lanjut proses epoksi. Nah di sini sebelum kita lakukan spray epoksi 2 step, sebelum itu kita akan bersihkan dahulu menggunakan degreaser anti silikon. Nah nantinya untuk part item seperti bumper depan dan belakang, karena bahan tersebut baru plastik ya, agar nanti ketika kita timpa cat itu tidak mudah terkelupas, kita lakukan spray dahulu menggunakan PP primer plastik sebagai lem perekat untuk bahan bumper plastik baru. Setelah itu baru kita timpa epoksi 2 step, primer dan filler. Oke, untuk bahan epoksi yang kami gunakan adalah merek dari Belcoat dengan tipe Pew 2K Primer Surfacer ataupun Filler Surfacer. Jadi kita menggunakan 2 bahan, epoksi Belcoat Primer yang berwarna hijau, untuk step kedua epoksi Belcoat Filler yang berwarna silver. Jadi di sini pastinya boros bahan ya dengan penerapan epoksi 2 step seperti ini. Tapi kembali lagi demi kualitas jangka panjang. Walaupun ini model cat timpa, saya itu ngejar kualitasnya agar jangka panjangnya itu cat kinclongnya awet dan tidak mudah ngedrop ketarik oleh cat yang lama. Makanya itu kita lapisi double epoksi tersebut. Nah setelah epoksi selesai, biasanya kita jemur minimal 1-2 hari. Baru selanjutnya nanti kita amplas menyeluruh merata, kita ratakan dengan proses pengamplasan. Oke, jadi di sini di video proses pengerjaan kali ini kita sudah masukkan mobil ke ruangan open, ruangan cat kami untuk lanjut proses masking atau pembungkusan pada bagian part mobil tersebut yang tidak terkena cat seperti kaca, terus bagian sisi dalam itu kita bungkus semua dengan plastik masking ya. Nah setelah itu kita bersihkan lagi menggunakan cleaning degreaser anti silikon. Nah di sini untuk degreaser anti silikon yang kami gunakan merek AXT ya. Jadi benar-benar di sini tiada dusta di antara kita, tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahan-bahan yang digunakan bahan-bahan premium. Nah teman-teman nanti bisa lihat sendiri aja berapa harga bahan-bahan tersebut apabila dicek di online ya. Dari bahan dembul hingga epoksi, hingga degreaser anti silikon, nanti hingga cat sampai pernis. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah di sini lanjut di video progres pengerjaan unit mobil sudah masuk ke tahap proses dasaran cat warna abu-abu. Nah di sini tidak langsung kita timpa cat utama, kita timpa dahulu cat dasaran abu-abu 1 lapis, karena nanti setelah kita cat dasaran itu akan kelihatan tuh body cat. Apabila ada lubang-lubang kecil seukuran jarum atau mungkin kecacatan body cat yang tertinggal, nanti akan kelihatan ketika sudah dispray cat dasaran merata. Nah nanti setelah itu kita akan lakukan proses final cross check ulang. Jadi di sini nanti kita cross check ulang, kita dembul tipis, merata, kita cek semuanya luar dalam. Apabila ada lubang-lubang atau ketidakrataan, kita ratakan dahulu dan kita amplas menyeluruh lagi merata. Jadi benar-benar ketika kita timpa cat utama hingga top coating pernis, body cat itu benar-benar harus sudah lolos qualified full flat merata, tidak ada yang tertinggal. Nah di sini teman-teman bisa lihat tingkat kedetailan kami ya, dan dipertontonkan ke teman-teman semua loh. Benar-benar kualitas pengerjaan itu bagus dan detail sekali. Setelah itu di sini kita lakukan cleaning lagi menggunakan degreaser anti silikon. Jadi di tahap cleaning itu kita ada 3 step ya. Sebelum epoksi, sebelum cat dasaran, hingga sebelum cat utama. Jadi benar-benar cat itu harus rapi, bersih,
tidak ada kotoran ataupun minyak silikon yang menempel di bodi cat mobil tersebut. Oke, di video progres pekerjaan dari unit mobil tersebut, di sini unit mobil lanjut kita lakukan proses cat utama grey metallic 2015 Innova Barong ya. Dimana cat grey metallic ini dia coraknya semi biru, abu-abu semi biru. Nah, nanti proses cat utama ini kita membutuhkan setidaknya kurang lebih 5 liter cat. Nah, apabila 5 liter cat itu kita campur dengan thinner PU, terus kita spray ke bodi cat MPV car seperti Innova ini, akan menghasilkan kurang lebih 4 lapis cat. Nah, di sini untuk kualitas merek dari cat yang kami gunakan itu setingkat dengan Niken atau Blinken. Yang pasti cat duko, cat bakar. Nah, itu harga 1 liternya kurang lebih sekitar 350.000 sampai 400.000 ya. Itu hanya untuk 1 liter ya. You bayangin aja sekitar 5 liter yang dibutuhkan. 5 liter dikali 350.000 minimal Anda harus mengeluarkan untuk bahan cat 5 liter itu seharga 1.750.000. Itu hanya untuk cat saja, belum pernis bos. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di tahap sekarang itu pernis. Pernis ini kita menggunakan Siken HS Premium. Siken HS Premium seperti ini kita membutuhkan sebanyak 2,5 paket. Jadi teman-teman tuh minimal harus beli 3 paket. Nah, 3 paket pernis itu harganya berapa? Teman-teman bisa cek online. Berapa harga yang dikeluarkan per 1 paketnya dari pernis Siken ini. Karena untuk 3 paket itu minimal di angka di atas 2 juta. Lah, yuk bayangin aja. Pernis 2 jutaan, cat hampir 2 juta. Bahan yang kita keluarkan untuk pengecatan pernis sama cat itu sekitar hampir 4 juta. Itu belum termasuk tenaga, belum termasuk thinner, belum termasuk bahan-bahan lainnya. Itu hanya untuk belanja cat dan pernis. Makanya itu di sini saya perlihatkan semua bahwa memang pengerjaan detail, memang bahan kualitas yang digunakan juga bahan premium. Kenapa nggak dipertontonkan aja ke semua penonton setia kami? Ini loh om, bahan-bahan yang kami gunakan. Makanya itu kami itu menjual kualitas. Dan kita cuma terima sebulan 5 mobil. Karena ini hanya hobi semata saya. Jadi makanya itu saya tidak mengejar omset atau tidak mengejar kuantiti. Yang penting saya seneng, konsumen nurut, kita kerjakan. Jadi konsepnya divisi bengkel modifikasi kami itu seperti itu bosku. Nah, di sini untuk pernis 2,5 paket itu apabila kita campur dengan thinner dan hardener itu akan menghasilkan sekitar 5 liter ya. Nah, 5 liter itu apabila kita spray ke bodi mobil ini akan menghasilkan sekitar 4 layer pernis. Jadi nanti tuh coating itu tebel, wet look, glossy. Jadi seperti itu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat nih after spray top coatingnya. Nah, di sini bener-bener dilihatkan di video nih loh. Om nih loh, om mobilmu habis tak cat, habis tak coating menggunakan coating premium nih, hasilnya posisi masih basah, belum dipoles, bisa sekinclong ini. Ini bukan warna hitam loh ya. Ini warna abu-abu, warna terang ya. Tapi kinclongnya bisa keluar dari hasil spray top coating tersebut. Jadi memang kualitas merek Siken HS Premium itu nggak usah diragukan karena dia pemain lama di dunia pengecatan ya. Produk dari Jepang, pabrikan AkzoNobel. Nah, di sini unit mobil itu setelah kita proses cat hingga top coating biasanya kita diamkan 3-4 hari sampai pernis itu kering maksimal. Baru nanti kita berani proses amplas pemolesan. Nah, di sini kita tuh sembari mengerjakan project-project lainnya. Kita kerjakanlah project hari ini untuk modifikasi di bagian perlampuan. Karena di sini ada permintaan konsumen di bagian headlamp serta fog lamp. Kita custom menggunakan Proji Pro 7 P730 RS dengan kualitas yang pastinya hasil cahayanya top istimewa. Pengerjaannya gak usah ditanya, pasti rapi karena di setiap pengerjaan kami kita melakukan proses pembungkusan selongsong kabel agar rapi. Nah, nanti teman-teman bisa lihat
bagaimana progres selanjutnya. Nah, di sini kita persingkat saja di tahap akhir finishing. Unit mobil kita lakukan proses pengampelasan, pemolesan, dan pemasangan semua spare part hingga custom beberapa yang diminta konsumen. Contohnya ada permintaan di interior itu untuk penggantian head unit Android 7 in beserta kamera mundur, mulai kita pasangkan. Dan juga ada permintaan lain-lain seperti penggantian cover spion, permintaan repaint grill, permintaan repaint pada bagian trunk lid juga mulai kita kerjakan. Jadi di sini unit mobil 30 hari kerja project dari awal sampai akhir kita selesaikan tuntas sampai selesai, tidak terlonta-lonta lama. Bagaimana bosku? Dengan kualitas pengerjaan seperti ini, worth it bukan? Pastinya Garasi Mobil Semarang jadi salah satu pilihan alternatif modifikasi, custom, repaint, restorasi mobil-mobil kalian. Nah, setelah ini nanti unit mobil juga ada request konsumen untuk restorasi atau perbaikan dari divisi bengkel mesin untuk servis general check up dari bagian mesin, kaki-kaki hingga rem 4 roda. Penasaran teman-teman? Yuk tonton video ini sampai usai. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke, jadi di sini setelah divisi bengkel cat modifikasi kami selesai tuntas dengan pekerjaannya, di sini ada permintaan tambahan konsumen untuk melakukan servis general check up dari bagian mesin, kaki-kaki, rem 4 roda. Semuanya kita cek ya. Jadi nanti biar konsumen itu tenang kembali ke Papua menempuh perjalanan ribuan kilo. Makanya itu di sini benar-benar kita kondisikan di bagian mesin kita cek, busi kita cek, throttle body kita bersihkan, filter bensin kita bersihkan. Terus urusan peroli-olian juga kita cek semua. Dari oli rem kita cek, ternyata masih bagus. Terus oli power steering kita cek, ternyata masih bagus. Terus kita cek juga air coolant, apakah ada bocor di bagian radiator, apakah air coolant-nya jelek, kita semuanya cek. Jadi benar-benar kita pastikan unit mobil ketika diambil konsumen kami untuk perjalanan ke Papua benar-benar aman, Sulaiman, tidak ada kendala di perjalanan. Nah, di sini setelah kita cek semua hingga bagian kaki-kaki, rem 4 roda, ada peremajaan yang pasti kita ganti. Pertama, oli mesin. Kita menggunakan oli mesin tipe 1040 sebanyak 6 liter karena di sini filter olinya juga kita ganti. Setelah itu kita lakukan treatment gurah mesin untuk melakukan pembersihan kerak-kerak di atas piston lewat lubang busi. Nah, nantinya kita vakum, kita sedot cairan tersebut untuk mengambil kerak-kerak sisa dari atas piston yang kita bersihkan dengan cairan tersebut. Nah, setelah itu kita cek kampas rem, ternyata semuanya aman. Cuman kita treatment servis rem 4 roda. Tapi di sini ada peremajaan di bagian kaki-kaki. Ball joint kanan kiri atas bawah itu pada kocak. Di video juga kita perlihatkan. Nah, nanti untuk ball joint kita belanjakan dan kita pasangkan pada kaki-kaki mobil ini. Nah, selanjutnya di bagian busi 4 biji juga pada jelek. Makanya itu businya juga kita lakukan penggantian baru. Jadi seperti inilah treatment dari divisi bengkel mesin kami melakukan servis pada unit mobil punya konsumen kami Om Alvan dari Papua, bosku. Salon Detailing mempersembahkan. Oke, jadi di sini di progres pekerjaan terakhir kita lakukan proses cleaning all detail. Jadi di sini tim salon detailing kami melakukan tugasnya untuk proses salon detailing
eksterior, interior, hingga ruang mesin. Namanya mobil, kalau masuk di bengkel cat pasti keluarnya kotor. Karena apa? Di bengkel cat itu dibongkar-bongkar semua, terus ada sisa amplasan, sisa debu-debu poles, itu pasti akan mengotori terutama di interior. Makanya itu, konsumen kami selalu saya rekomendasikan untuk finishing akhir dilakukan proses salon detailing. Jadi nanti konsumen kami ambil mobil ini udah nggak perlu bersih-bersih lagi. Nah, di sini video progres salon detailing kita perlihatkan. Buat teman-teman nih yang pingin masukkan progres salon detailing seperti ini, bisa kok kita kerjakan, yang penting mau atau rela antri. Tapi kalau untuk antrian salon detailing nggak lama kok bosku, paling ya ngantri 2 minggu atau 3 minggu saja. Yang lama itu antri kalau mau ngecat di garasi mobil Semarang, karena memang sebulan kita cuma terima 5 mobil saja sesuai dengan kemampuan. Nah, proses salon detailing di mobil ini, di interior jok itu, joknya tuh di cover tapi covernya sudah pada sobek-sobek. Makanya itu covernya kita bongkar biar bludrunya itu kelihatan. Kalau dipasang tuh rasanya kalau dilihat di mata itu covernya udah jelek, ya saya kayak risih. Makanya itu covernya saya lepas, bludrunya juga kita lihat masih bagus. Makanya itu kita lepas dan kita lakukan proses salon di bagian jok agar bersih. Nah, di interior progresnya teman-teman bisa lihat di mana kita bersihkan dari plafon, door trim, konsol box, lantai bawah, semuanya kita bersihkan. Di eksterior body kita melakukan proses finishing pemolesan terakhir, pembersihan jamur kaca, dan juga pembersihan kerak-kerak. Nah, di ruang mesin juga kita lakukan proses salon di mana kita menggunakan obat khusus ruang mesin. Penasaran teman-teman bagaimana toh hasil akhir dari proyek mobil ini? Yuk tonton video ini sampai usai. Di sini garasi mobil Semarang. Jangan lari bosku. Two, one, and you can Oke bosku, jadi di sini unit mobil sudah terselesaikan project dari restorasi, repaint, modifikasi. Innova menolak tua, upgrade model lama ke Barong 2015. Ya, total item yang kita ganti dari bagian depan dan belakang itu ada sekitar 21 item ya. Nah, di sini unit mobil sudah terselesaikan semua project-projectnya dan kita akan bahas bagaimana hasil akhirnya. Nah, di sini penampilan muka depan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi kemarin kita upgrade, pengupgradeannya itu juga cukup banyak ya. Untuk spare part depan kita tuh upgrade-nya dari bagian ini, fender ya. Fender, kap mesin, headlamp, soket senja, grill, logo, list cap, fog lamp, cover fog lamp, lower bumper, serta bracket bumper hingga liner fender dalam. Jadi bagian depan itu benar-benar semuanya itu dioperasi plastik, dibongkar, kita ganti item spare part baru punyanya Innova Barong 2015. Nah, setelah itu di sini tuh untuk bagian perheadlampan, perlampuannya kita custom menggunakan Proji Pro 7 P730 RS dengan konsep full black housing, diamond warna ice blue, menggunakan shroud BMW New. Lampu sen kita ganti sen LED agar membantu penerangan karena reflektor chrome-nya udah kita repaint hitam ya. Terus untuk cover fog lamp ini kita repaint. Cover fog lamp-nya kita repaint black glossy. Terus fog lamp juga kita ganti Pro 7 dengan diamond warna ice blue. Nah, di sini di bagian grill kita repaint warna black glossy agar senada dengan penampilan headlamp-nya. Jadi penampilannya muka depannya itu cakep ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini untuk tipe Pro 7 yang kita gunakan P730 RS, headlamp fog lamp, headlampnya 55, low beamnya 65 watt, fog lampnya low beam 40, high beamnya 50 watt. Ini tipe Pro 7 yang murah meriah tapi hasil jayanya istimewa bosku. Innova dari Papua sudah kita selesaikan proyeknya, kurang lebih 30 hari kerja. Oke, selanjutnya di bagian sisi bodi samping ya. Di sini bodi samping itu pelek yang agak kurang masuk itu adalah peleknya. Peleknya terlalu alay.
Sorry Om Alvan kalau saya komen seperti itu ya. Ini udah nggak zaman pelek-pelek model kayak gini. Nah di sini untuk konsep di bagian samping kita konsep clean look ya, tanpa adanya list pintu. Nah di sini teman-teman bisa lihat hasil repaint kami, terutamanya di tahap pendembulan itu adalah tahap krusial karena apabila tukang dempulnya itu tidak profesional atau kurang berpengalaman, hasilnya akan bergelombang. Nah di sini teman-teman bisa lihat hasilnya itu flat dan lihat kilau dari kinclongnya body jet ini ya. Ini bukan warna hitam loh. Ini warna abu-abu. Tapi bisa kilaunya seperti ini. Nah, ini namanya seni dari top coating Siken HS Premium. Benar-benar istimewa. Terus untuk bagian samping di sini teman-teman bisa lihat untuk cover spion kita ganti chrome. Kita ganti cover spionnya menggunakan LED sipit. Talang air slim kita aplikasikan. Serta pelipis kaca ini kita ganti warna hitam ya. Karena kalau kita repaint, pelipis kaca kita bongkar, pasti kita akan ganti baru. Dan untuk handle pintu ini kita repaint warna body ya, handle pintunya ya. Jadi kita repaint warna body. Oke, lanjut di bagian sisi belakang. Nah, item part yang kita upgrade di bagian belakang itu tidak banyak ya. Pertama kita ganti ini LED mata kucing bumper kita ganti, bumper belakang kita ganti. Kalau basicnya Innova generasi 9, 10, 11 bumper belakangnya sama, tidak perlu ganti. Stop lamp, trunk lid, serta list kaca hingga spoiler atas ini. Jadi cuman ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 item. 6 item saja untuk part bagian belakang. Yang paling mahal adalah part bagian depan terutama headlamp ya. Karena headlamp kita menggunakan ori Toyota. Nah untuk konsep di bagian belakang tanpa adanya emblem Kijang Innova 20G ya. Jadi konsepnya clean look. Logo Toyota belakang ini kita repaint black chrome. Cakep ya. Oke, setelah ini kita akan review ruang mesin serta interior. Nah di sini setelah kita bahas di sisi eksterior, kita akan membahas sedikit hasil repaint kami ya. Repaint kami detail ya. Di video progres pengerjaan kan teman-teman nonton ini hingga bagian atap pemolesannya juga bagus. Terus di bagian sela-sela pintu ya. Hingga di bagian sela-sela pintu. Sebentar ini radionya saya matikan dulu. Kalau enggak kena copyright nanti. Saya mute kalau enggak kena copyright. Nah di sini di bagian dalam nih ya sela-sela pintu kita repaintnya rapi ya. Teman-teman bisa lihat. Nah proses pengecatan full body kenapa kok sampai harus menunggu 30 hari kerja, karena ngeripennya itu ribet ya, karena bongkar-bongkar ini, bongkar door trim, bongkar karet-karet, sensor-sensor semuanya itu kita bongkar. Nah disitulah kenapa kalau cat full body perlu waktu pengerjaan yang cukup lama ya. Nih repaintnya rapi hingga di bagian sisi dalam ya. Nah di bagian interior itu kita tidak melakukan pekerjaan modifikasi macam-macam. Cuman kita ganti ini Android ya, lengkap dengan kamera mundur Androidnya. Terus di interior kemarin jok itu coveran saya lepas covernya karena covernya udah jelek pada sobek. Ini bluetoothnya masih bagus, kita bongkar, kita salon detailing. Nah di sini teman-teman bisa lihat mobil keluar dari garasi mobil Semarang ya. Setelah repaint tuh keluar bersihnya kayak gini. Nih bagian seal plate ini aja bersihnya kayak gini ya. Jadi mobil keluar dari garasi mobil Semarang tuh gak cuman penampilan eksteriornya yang cakep ya, tapi interiornya bersih. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana detailnya garasi mobil Semarang dalam proses restorasi modifikasi mobil ya. Nah ini kita perlihatkan. Jadi ini budgetnya minimalis ya, makanya itu interior tidak disentuh ya. Oke. Ini kita tes kamera mundurnya. Nyala ya bosku ya. Oke. Tidak hanya interior saja yang kita lakukan proses salon detailing ya, hingga di bagian ruang mesin nih teman-teman bisa lihat sendiri. Mana ada bengkel cat ya, habis ngecat mobil, keluar dari bengkel cat, hasilnya serapi ini. Nih loh, kayak gini bos. Rapi, bersih ya. Inilah seni kualitas dari garasi mobil Semarang ya. Buat teman-teman yang ingin restorasi mobil kalian
Silakan hubungi saja nomor WhatsApp yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi channel YouTube Garasi Mobil Semarang, bosku. Nah, ini kemarin juga ada permintaan untuk servis general check up ya dari divisi bengkel mesin. Jadi ini mesin kaki-kaki rem sudah dilakukan treatment servis biar aman kembali ke Papua. Nah, di sini untuk upgrade kami juga mengganti tiang dudukannya. Ini tiang lock pegangan grill sama bumper ini kita ganti. Nah, untuk headlamp kita menggunakan ori Toyota PT Ichiko Indonesia. Ini vendor headlamp Toyotanya ya. Ini original baru, langsung kita restorasi, kita modifikasi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Thank you ya teman-teman sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.